Jadi bagaimana cara mengkonsumsi madu yang benar? Ya, kalau Anda punya botol madu, buka botolnya, masukin sendok, minum. Gitu kan pertanyaannya. Iya nggak sih? Madu itu diminum kapan? Sebelum Anda makan. Karena dia, kalau saya menganggap dia salah satu probiotik atau enzim. Jadi madu itu termasuk buah-buahan atau sayuran. Jadi sebelum Anda makan, makanlah madu dan buah atau sayuran dulu. Seperti itu. Itu caranya. Berapa banyak? Setiap orang beda-beda. Cuman kalau mau ngikutin polanya sholat, saran saya setiap 5 waktu sholat, kecuali memang ada penyakit tertentu yang Anda dibatasi minum madu. Jadi kalau normal, nggak ada penyakit seperti diabetes, bagusnya minum madu itu setiap waktu sholat. Kita doain aja, baca subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wa sallallahu alaihi wasallam, atau Anda baca sholat, tiupin, minum madunya. Ya Allah, jika ada penyakit dalam tubuhku yang saat ini belum hilang-hilang, semoga dengan keberkahan madu dan air ini kau hilangkan, gitu. Jadi madu itu akan menjadi tentaranya Allah lagi, gitu. Ghibah ini juga Pak, siapa yang di sini, di ruangan ini, sama pertanyaannya, finansialnya, ketentramannya, nilai dirinya, martabatnya, nilai peradabannya, apalagi posturnya, pokoknya apalagi finansialnya. Kalau Anda merasa kurang, jangan-jangan dirimu penuh berlumur ghibah. Bersihkan dari sekarang coba. Apa itu ghibah? Kalau di surat Al-Hujurat tadi, ya ayyuhalladzina amanu jatanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni ism. Kalau saya sederhanakan, ghibah itu kalau di dalam bahasa Al-Quran itu berprasangka buruk kepada orang lain, menggunjing orang lain, mencari-cari kesalahan orang lain. Di dalam Al-Quran dinas Anda seperti makan bangkai saudaramu sendiri. Orang yang suka ghibah, perhatikan hidupnya, jalannya linglung, cara berpikirnya linglung, cara hidupnya linglung, karena dia selalu makan bangkai saudaranya sendiri. Bangkai dimakan Pak, walaupun tidak adalah bentuk wujud bangkai dimakan, enggak. Tetapi secara spiritual, secara hakikat, Anda sudah makan bangkai. Sehingga kemana Anda melangkah, malaikat menutup hidungnya. Karena mencium bau busuk yang keluar dari spiritualmu. Gitu saudaraku. Na'udzubillah min dalik. Oke, saya percepat. Gini, supaya Anda langsung punya gambaran, ada hadis. Kalau di Muslim, riwayat Muslim itu nomor hadisnya 4690. Kalau di Abu Dawud 4231. Kalau di At-Tirmizi 1857. Coba dicek nanti, bunyi hadisnya gamblang. Atadru namal ghibah, jelas. Rasul tanya sama sahabat, atadru namal ghibah? Sahabat menjawab, Allahu wa rasuluhu a'lam. Hanya Allah dan engkau yang tahu ya Rasulullah. Maka Rasul bersabda, faqala zikruka akhaka bima yakrah. Ghibah itu menceritakan keburukan orang lain, yang orang lain tidak suka kamu ceritakan keburukannya. Sahabat menjawab, qila afara'aita in kana fi akhi ma'akul ya Rasulullah. Ya Rasul, kalau yang tak ceritakan benar, ayo, buruk tapi benar gitu loh, nyata. Maka Rasul bersabda, faqala in kana fihi matakul faqad tabtahu wa illam yakun fihi matakulu faqad bahattah. Kata Rasulullah, yang kamu ceritakan itu kalau benar, maka itulah ghibah. Dosanya seperti zina, lebih besar dari zina. Tapi kalau salah, maka itu buhtan atau fitnah, lebih besar lagi dosanya. Iyyakumal ghibata fa innal ghibata asyaddu minaz zina. Jauhkan dirimu dari ghibah, itu lebih besar dari zina. Wa kaifa ya Rasulullah? Kok bisa ya Rasulullah? Qala inna rajula qad yasni wa yatubu fayatubullahu alaihi wa inna sahibal ghibati la yughfaru lahu hatta yaghfira lahu sahib. Kalau ada orang ghibah Ibu, kalau ada orang zina, taubat, minta ampun, langsung turun ampunan. Tapi kalau ada orang ghibah,
Nggak turun ampunan Pak. Anda minta ampun nggak turun ampunan. Sebelum Anda clear, sebelum Anda selesai dulu urusannya dengan orang yang Anda gibai itu. Si fulan zina kemarin, itu Anda mau minta tobat ampun bagaimana, susah turun ampunan sebelum Anda minta maaf dengan orang yang Anda ceritakan kemarin itu masalah zinahnya dia itu. Bapak Ibu sampai di sini bisa dipetik. Mudah-mudahan Anda dihindarkan dari ghibah ya. Kalau Anda ghibah itu berat sekali mau melangkah itu. Karirmu terhambat nanti, demi Allah. Nah pulang dari sini bikin tulisan. Di printer, dicetak, tempelkan ruang tamumu. Anda masuk wilayah zona bebas ghibah gitu ya. Dilarang masuk apa? Anda masuk ruangan bebas ghibah. Tulis yang bagus itu di ruang tamumu itu. Di rumah saya bikin seperti itu. Salah satu tips. Barakallah, 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 ya Allah. Seandainya Anda digibai orang, wah keren. Dosamu ditransfer ke dia, pahalanya dia dibarter, ditransfer kepada Anda. Nggak masalah kalau Anda digibah orang. Mudah-mudahan yang hadiri masjid ini dihapuskan mulutnya, dihapuskan hatinya dari gemar menggibah orang. Kecuali, harus ya hati-hati ya, kecuali jangan dipelintir-pelintir ya. Kecuali penguasa, kecuali menteri, kecuali presiden, itu bukan ghibah karena ada ghibah yang diperbolehkan. Ada 6 ghibah yang diperbolehkan. Ya, salah satunya mencari solusi, banyak itu ada 6. Nah, kalau rakyat biasa tutup. Si fulan nyuri sandal, rakyat biasa tutup. Selesaikan 4 mata. Kenapa kamu nyuri sandal? Buat makan, gak punya duit. Oke, kembalikan sandalnya, ini tak kasih duit. Sudah, nggak usah mencuri sandal lagi. Begitu cara menyelesaikan. Kalau rakyat biasa. Oh, tapi kalau menteri yang begitu ya nggak boleh seperti itu, harus diungkap. Karena bagian dari nahi munkar, tapi ngungkapnya harus diukur makomnya. Jangan ngawur, nanti ditangkap Anda nanti. Barakallah ya, takbir. Masya Allah, ya Allah, mudah-mudahan dihindarkan dari ghibah, dari fitnah, dari apa lagi tadi? Dari tidak henti-hentinya memahami bahwa memang rezeki Allah itu sepersekon detik selalu ada untuk Anda. Pak Ustaz, di Minangkabau ini anak laki-laki, tapi anak perempuan itu sudah didambakan karena itu waktu di hari Tuhan nanti dia yang akan jaga. Jadi dalam keadaan susah dapat anak laki empat. Sekarang kamarnya sudah kamar pengantin. Oke, saya tetap di sini ya, saya tutup lagi Pak Haji ya. Dan kalau istiqamah ya. Baik, baik. Ya, tetap berdiri di sini Pak Haji, berdiri. Perhatikan saudaraku, 1 menit terakhir, perhatikan. Ini bukan riak, ini bukan pamer, ini motivasi. Ayo, innalladzina yatluna kitaballahi wa aqamus shalat wa anfaqu mimma razaqnahum sirra dan seterusnya. Baca Quran, sholat, sedekah itu boleh, terang-terangan boleh, sembunyi-sembunyi boleh. Tergantung niatmu. Coba, kita ini motivasi. Siapa namanya tadi? Edi. Mayadi. Pak Edi punya rumah yang sangat-sangat, bukan 2 kali, tadi 4 kali kayaknya. Sangat, tidak layak. Ya, sudah berarti lebih mulia daripada rumahnya kambing mungkin ya. Enggak layak. Istrinya buruh cuci, beliau bersih-bersih di bawahnya kereta api itu. Alhamdulillah. TRL. Tapi yang kita tarik adalah beliau orang soleh gitu loh, minimal begitu. Sudah miskin nggak soleh, susah rezekinya. Beliau orang yang beriman, minimal sholat, taat lah, ada iman di hatinya, maka dijawab sama Allah. Dibedah rumah sama Pak Haji, kita bedah rumah. Anaknya 4 tempatnya kita sampai kuliahkan. Sampai S2 atau berapa nanti terserah, wallahualam bisawab, kita kasih usaha. Ayo ini motivasi untuk Anda semua ini ya. Masih umroh orang tuanya. Ayo ini motivasi, jadilah orang yang bermanfaat. Nggak usah nunggu kaya dulu, nggak usah nunggu lapang dulu, sempit itu malah bagus. Oh, sempit kok sedekah, itu kan luar biasa itu. Insya Allah, barakallah, kita akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya.
Jadi bagaimana cara mengkonsumsi madu yang benar? Ya, kalau Anda punya botol madu, buka botolnya, masukin sendok, minum. Gitu kan pertanyaannya. Iya nggak sih? Madu itu diminum kapan? Sebelum Anda makan. Karena dia, kalau saya menganggap dia salah satu probiotik atau enzim. Jadi madu itu termasuk buah-buahan atau sayuran. Jadi sebelum Anda makan, makanlah madu dan buah atau sayuran dulu. Seperti itu. Itu caranya. Berapa banyak? Setiap orang beda-beda. Cuman kalau mau ngikutin polanya sholat, saran saya setiap 5 waktu sholat, kecuali memang ada penyakit tertentu yang Anda dibatasi minum madu. Jadi kalau normal, nggak ada penyakit seperti diabetes, bagusnya minum madu itu setiap waktu sholat. Kita doain aja, baca subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wa akbar, Allahumma sholli ala Muhammad, atau Anda baca sholat, tiupin, minum madunya. Ya Allah, jika ada penyakit dalam tubuhku yang saat ini belum hilang-hilang, semoga dengan keberkahan madu dan air ini kau hilangkan, gitu. Jadi madu itu akan menjadi tentaranya Allah lagi, gitu.